Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Ali Ghifari. Saya dari kelas TI 20E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari rangkuman yang akan saya paparkan, terutama tentang proses pengecoran logam. Mohon maaf sebelumnya Bapak apabila sayanya tidak ada dalam layar, ya karena memang ada terkendala dari laptopnya tidak bisa mengakses hal tersebut. Baik, kita mulai. Pertama adalah proses pengecoran logam. Nah, pengecoran logam atau pasir merupakan proses pengecoran yang paling banyak digunakan dan dapat digunakan untuk pengecoran logam yang memiliki temperatur lebur yang lebih tinggi. Produk pengecoran juga memiliki rentang ukuran dari kecil hingga besar dan rentang jumlah dari 1 hingga jutaan. Nah, ini adalah contoh cetakan logam yang sudah jadi, berukuran 680 kg. Nah, di sini kita ada langkah-langkah pengecoran pasir. Yang pertama mulai dari core making, terus kita masuk ke preparation, terus kita ada pattern making, masuk juga ke mold making, terus masuk ke bawah lagi ke ada pouring, ada melting, masuk ke solidification and cooling atau solidification itu atau cooling itu seperti proses namanya pendinginan. Langsung kita masuk ke removal and cell molding, masukkan ke mold lagi, habis itu di cleaning. Setelah masuk ke mold kita cleaning dan inspect apakah barang ada yang NG atau tidak. Setelah itu kita cleaning dan kita masukkan ke finishing casting, diuji coba. Setelah itu baru masuk ke finish good. Nah, lanjut, di sini ada pola dalam pengecoran pasir. Nah, pola dibuat lebih besar dari ukuran produk yang sebenarnya untuk mengkompensasi penyusutan, proses pemesinan selanjutnya atau finishing. Material polanya di sini ada 3 ya, ada kayu, plastik, dan logam. Pola kayu kelebihannya itu banyak digunakan karena kemudahan dalam proses pembentukan, dan kekurangannya itu juga kecenderungannya melengkung dan apabila terkena abrasi pasir cepat aus atau cepat kurang padat seperti itu. Dan juga ada pola metal, lebih tahan lama tetapi harganya memang sangat mahal. Dan juga ada pola plastik, kelebihan atau kekurangannya itu antara kayu dan juga pola metal seperti itu. Di sini ada jenis pola. Ada gambarnya, ada pattern, ada flat, terus juga ada racer pattern, ada curve pattern, ada guling system, dan juga ada drag pattern. Nah, kita masuk ke solid pattern terlebih dahulu. Solid pattern itu mudah dibuat, sulit dalam pembuatan cetakannya atau penentuan parting line-nya, letak gating system, dan lain-lain. Ini cocok untuk volume produksi rendah. Terus kita lanjut ke split pattern. Cocok untuk bentuk kompleks dengan volume produksi yang sedang parting line atau yang telah ditentukan. Nah, lanjut kita ke match plate pattern. Nah, bagian atau atas bawah dalam satu plat yang seperti ada di gambar cocok untuk volume produksi yang lebih tinggi. Dan juga lanjut kita ke cap and drag atau cap and drag pattern atau bagian atas dan bawah plat yang terpisah, cocok untuk volume produksi yang tinggi. Nah, di sini kita ada contoh gambarnya, ada core held in the mold cavity by capped atau possible cavity design, ada casing with internal cavity. Di sini ada contoh gambarnya atau seperti couplet terbuat dari material yang memiliki titik lebur lebih tinggi dari logam lebur, atau couplet juga akan menyatu dengan material yang sudah corakan menyatu atau melebur seperti itu. Nah, pembuatan cetakan pasir. Pasir yang digunakan atau silika atau SiO2 atau campuran silika dengan material lainnya tahan terhadap temperatur tinggi atau refraktor. Bentuk dan ukuran granular pasir. Granular kecil menghasilkan permukaan cor yang halus, tetapi granular yang besar memiliki permeabilitas rongga untuk keluarnya gas udara yang lebih tinggi.
Granular berbentuk tak beraturan cenderung lebih kuat interlocking, tetapi granular juga berbentuk bulat memiliki variabilitas yang tinggi. Perekatan pasir, air, dan tanah. Perekatan pasir juga kita menggunakan air dan tanah liat. Perekat bonding clay-nya itu 90% pasir dan 3%-nya air dan 7%-nya lagi tanah liat. Perekat lainnya itu yang dapat digunakan juga ada resin dari organik atau phenolic resin, dan juga ada perekat non organik atau sodium silicate atau phosphate. Sini pembuatan cetakan pasir. Pemampatan pasir cetakan terhadap pola untuk cup dan truknya dalam sebuah kontainer. Nah, di sini kontainer tersebut itu disebut juga dengan flask. Metode penampatan ada hand ramming, mesin di sini mesin menggunakan tekanan pneumatik atau tekanan angin untuk mengepres leburan-leburan logam. Nah, di sini ada jolting action flask, dijatuhkan berulang-ulang agar pasir termampatkan atau lebih jelasnya itu lebih padat seperti itu. Dan juga ada slinging action atau granular pasir ditumbuk ke pola pada kecepatan yang lebih tinggi sesuai dengan kapasitas logam yang dimasukkannya. Apakah logam yang dimasukkan ke dalam flasknya itu lebih banyak atau lebih rendah, seperti itu. Pasir cetakan atau disklasifikasikan menjadi 3. Di sini ada green sun mold, campuran pasir tanah liat dan air. Green pada saat logam lebur dituang cetakan dalam keadaan basah atau moisture. Strength, collapsibility atau permeability, dan resolvability baik. Keadaan basah dapat mengakibatkan cacat untuk logam dan berbentuk tertentu. Dry sun mold menggunakan perekat organik dan dipanaskan dalam oven antara 200 oc sampai 300 oc untuk meningkatkan kekuatan dan kekerasan cetakan. Pengendalian di mesin dimensi lebih baik, tetapi biayanya sangat mahal dan waktu produksinya juga lumayan lama. Dan kurung seperti contoh waktu pengeringannya. Cocok juga untuk produksi dengan ukuran produk sedang sampai besar dan volume produksi yang rendah sampai sedang. Skin drill mold, permukaan green sand mold yang dipanaskan sehingga kedalaman 10 sampai 25 mm menggunakan torch atau heating lamp. Perlu menggunakan perekat khusus, daya rekat menjadi seperti dry sand. Ini adalah indikator-indikator dalam penentuan kualitas cetakan pasir. Ada strength atau kemampuan untuk mempertahankan bentuk dan ketahanan terhadap erosi. Ada permeability, kemampuan cetakan untuk mengatur udara panas dan gas yang terperangkap dalam cetakan. Dan juga ada thermal stability, ketahanan permukaan rongga cetakan terhadap retak atau tracking dan melengkung atau buckling saat logam lebur dituangkan. Di sini juga ada collapsibility, kemampuan pasir untuk lepas terhadap produk cor saat penyusutan dan pembongkaran cetakan tanpa produk cor tersebut mengalami cacat. Yang terakhir ada reusability, kemampuan pasir cetakan yang telah dibongkar untuk digunakan kembali. Di sini ada operasi pengecoran. Inti diposisikannya jika digunakan dan kedua sisi dicetakan di klem. Proses selanjutnya itu di sini adalah penuangan, pengerasan, dan pendinginan. Problem pada saat penuangannya itu daya apung logam lebur dapat mengakibatkan bergesernya inti. Hukum Archimedes seperti Fy atau Wb sama dengan M kurang C. Fb sama dengan gaya apung. Kalau Wm itu berat logam lebur, atau Wc sama dengan berat inti. Seperti langkah akhirnya itu cetakan itu dibongkar, lalu komponennya dibersihkan dan diinspeksi. Ini adalah contoh proses pengecoran cetakan habis pakai lainnya seperti ini. Lanjut, dan ini adalah pengecoran polistirena mengembang. Nah, di sini ada gambarnya. Cetakan pola polistirena itu dilapisi dengan senyawa tahan api. Pola busa ditempatkan di kotak cetakan dan pasir dipadatkan sehingga
pola logam cair itu dituangkan ke dalam bagian pola yang membentuk cangkir, tuang, dan sprue. Saat logam memasuki cetakan, busa polistera menguap mendahului cairan yang bergerak maju sehingga rongga cetakan yang dihasilkan dapat terisi dengan penuh. Nah, di sini ada pola lilin. Pola lilin juga dihasilkan beberapa pola ditempelkan pada sprue untuk membentuk pohon pola. Pohon pola itu juga dilapisi dengan lapisan tipis bahan tahan api, terus cetakan ketika cetakan utuh juga dibentuk menjadi melapisi pohon yang telah dilapisi dengan bahan tahan api secukupnya hingga kaku. Nah, cetakan dibalik dan dipanaskan untuk melelehkan lilin dan meneteskan keluar dari rongga. Cetakan dipanaskan terlebih dahulu hingga suhu tinggi yang memastikan semua kontaimen tereliminasi dari cetakan. Hal ini juga memungkinkan logam cair mengalir lebih mudah ke dalam rongga detail. Logam cair juga dapat dituangkan dan juga logam tersebut itu mengeras. Nah, cetakan dilepaskan dari cetakan yang telah selesai, bagian-bagian dipisahkan dari sprue agar mudah dipisahkan. Gitu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam presentasi kali ini, dan mungkin apabila ada kesalahan atau penyampaian yang kurang berkenan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.